أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, kita sampai pada pertanyaan terakhir di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ain dan sihir. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan Asyrun mujibatun lin najah. Yang akan datang insyaallah kita akan bahas 10 perkara manakala kita laksanakan di kehidupan dunia ini akan menjadikan selamat dunia, selamat di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Insyaallah mulai pertemuan yang akan datang. Di al-masalah ats-tsaminah, di masalah yang ke-8 yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, madza yuf'alu man wajada a'malan min a'malis saharati minal hujubi wal uqadi wa nahwiha. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan terhadap orang yang terdapat padanya a'malan, perbuatan-perbuatan min a'malis saharati, yang perbuatan-perbuatan itu adalah termasuk perbuatan tukang-tukang sihir. Minal hujubi, dari al-hujub. Al-hujub jamak dari al-hijab, al-mani' atau dalam bahasa kita manakala ada tangkal-tangkal, jimat-jimat, benda-benda yang dianggap keramat, bisa menolak bala, mendatangkan tuah atau berkah. Apakah itu berupa sesuatu yang tertulis dengan huruf-huruf Arab? Kalau sesuatu yang tertulis dengan huruf-huruf Arab yang tidak jelas untuk bisa dibaca, itu namanya raja.
Jamaah rahimakumullah, termasuk juga yang dianggap tangkal, yang merupakan perbuatan para tukang sihir, seperti sepatu kuda yang diyakini bisa mendatangkan tuah atau berkah dan menolak bahaya. Seperti juga cermin yang diletakkan di tempat tertentu dengan keyakinan bisa menolak bala, mendatangkan berkah. Atau benda-benda atau benang atau mungkin kuningan atau mungkin besi atau berupa gelang, berupa kalung, berupa cincin atau sesuatu yang ditanam. Misalnya ada yang dianggap bisa tolak bala, bisa dianggap mendatangkan tuah, itu ada orang menanam telur busuk. Itu termasuk hujub, termasuk perilaku tukang sihir. Atau meyakini dengan menaburkan garam di lingkungan yang dianggap membahayakan, bahwa garam itu bisa menolak bahaya dan mendatangkan tuah atau berkah. Tombak, keris, atau mungkin bambu petuk atau penjalin petuk. Penjalin atau bambu yang ruasnya itu bertemu. Sampai-sampai ada sebagian orang membuat tipu daya, dikiranya itu adalah bambu yang ketemu ruas-ruasnya, padahal itu rekayasa. Jamaah rahimakumullah, wal uqadi atau ikatan-ikatan dan lain sebagainya, yang hal ini adalah termasuk min a'malis sahalah, perbuatan-perbuatan tukang sihir. Ketika kita mendapati hal yang demikian ini, apa yang harus dikerjakan? Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membaca jawaban Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya terhadap keyakinan sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya, apakah berupa jimat, tangkal, atau mungkin tiwalah. Tiwalah itu adalah suatu benda yang diniatkan supaya menjadi mahabbah atau pelet. Seseorang diharapkan untuk mencintai dengan tanpa batas. Bagaimana ketentuan di dalam agama? Kita ingat Allah telah berfirman di dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmah
Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, jika engkau bertanya kepada al-musyrikun, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Sesuatu yang menciptakan langit-langit dan bumi, tentulah dia zat yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang maha gagah, yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat atau berkah dan menolak bahaya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian terhadap apa-apa yang kamu menyeru, yang kamu menyembah terhadap sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kamu yakini sesuatu itu mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya, mendatangkan berkah dan menjadikan kamu beroleh tuah, memperoleh keberuntungan. Tanyakan kepadamu terhadap yang kamu yakini selain daripada Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya itu. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah berkehendak terhadapku, Allah berkehendak menimpakan bahaya, menjadikan sesuatu mudarat terhadap diriku, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka selain daripada Allah itu bisa menghilangkan bahaya? Au aradani birahmah, atau jika Allah menghendaki kepadaku untuk aku mendapatkan rahmat, untuk aku mendapatkan kebaikan, untuk aku menjadi sehat ketika sakit, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka itu bisa menahan, bisa menghalangi rahmat yang Allah kehendaki untuk aku memperolehnya? Tentu mereka tidak akan bisa menjawab. Sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya itu tidaklah seperti yang dia yakini. Itu adalah merupakan tipu dayanya setan. Maka katakanlah Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah sendirinya. Jangan sampai ucapan mereka, bisikan mereka menjadikan kita terpedaya, kita tersesat mengikuti yang mereka anjurkan. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah selalu bertawakal, berserah diri, bersandar orang-orang yang bertawakal. Ayat yang agung ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Allah hanya menggantungkan hatinya kepada Allah sendirinya, bukan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menyekutukan Allah, ketika orang mengatakan selama saya pegang benda ini, selama benda ini ada di rumah saya mendapatkan ketentraman, ketenangan,
usaha saya jalan lancar. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang termasuk kategori syirik besar, yang menjadikan pelakunya mengira beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dia bukan termasuk orang yang beriman. Humul musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrik. Dan kita semua telah mengetahui bahwa Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Maka hendaklah hal ini menjadi peringatan. Surah Az-Zumar ayat 38, tidak bolehnya seseorang untuk bergantung kepada selain daripada Allah. Hendaklah kita totalitas benar-benar bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu tidak menafikan usaha atau ikhtiar. Orang yang bertawakal usahanya totalitas, berdoanya maksimal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mendapatkan seperti yang dia mohon kepada Allah, seperti yang dia usahakan, itu anugerah Allah, bersyukur kepada Allah. Dan jika yang didapati setelah berdoa dan berusaha secara maksimal belum juga mendapatkan, dia bersabar. Bisa jadi sakit yang menimpa, musibah yang mengenainya itu menjadi hal yang lebih baik daripada dia mendapatkan apa yang diinginkan. Maka orang yang beriman totalitas di dalam keyakinannya dengan selalu meyakini Allah yang lebih tahu untuk yang terbaik baginya, dunia dan akhiratnya. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'liqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, rawahu Ahmad wa hasanahu al-Arnaud. Siapa yang memakai jimat, termasuk memakai berupa kalung, gelang atau cincin, dalam hal ini sosok itu termasuk sesuatu yang diyakini mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, apalagi ditanam di tubuhnya, mengerikan sekali. Juga termasuk yang digantung, yang diletakkan di atas pintu, apalagi ada yang dipakai baju anti peluru, rompi Ontokusumo. Ada juga raja itu berupa kuningan, ada pula berupa paku dan lain sebagainya. Ada pula berupa tulang, baik itu yang digantung ataupun ditanam, termasuk di dalam hadis ini. Siapa yang menggantung jimat, fala atammallahu lahu,
maka Allah tidak akan menyempurnakan, memberikan penyelesaian terhadapnya dari perkara yang dia hadapi. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan, memakai ataupun memendam, menanam wada'ah. Wada'ah itu kul buntet. Bapak Ibu kalau ke laut itu ada itu kayak kerang tapi tidak lubang, kul buntet, maka Allah tidak akan memberikan perlindungan kepadanya. Bukan kebaikan yang didapatkan, bukan pertolongan, perlindungan, penjagaan, tapi Allah tinggalkan dia, diserahkan kepada setan, dan pasti setan tidak akan memberikan perlindungan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Maka barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia benar-benar telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan sekali. Yang keempat untuk kita ingat, dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara ala aduda rajulin hilqah arahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di lengan seseorang berupa gelang. Yang gelang itu arahu, dia memperlihatkannya. Orang bisa melihat, Nabi menyaksikan itu. Lalu orang itu berkata, min sufrin, gelang yang aku pakai ini adalah kuningan. Faqala, lalu Nabi bersabda, wayhak ma hadhihi, celaka kamu, apa ini? Orang itu berkata, minal wahina, ya Rasulullah, gelang yang aku pakai di lengan ini untuk menjagaku dari lemah, letih, lelah, supaya aku kuat ya Rasulullah. Nabi bersabda, ana innaha la taziduka illa wahnan. Adapun benda ini tidaklah memberikan tambahan kepadamu illa wahnan, kecuali kamu itu bertambah lemah. Lemah imannya, lemah pula jasmaninya. Dan ini doa Nabi kepada orang yang meyakini suatu benda bisa mendatangkan kekuatan, bisa menjadikan orang itu tidak mempan untuk ditembak, tidak lebam dipukul, tidak luka jika dilukai, tidak luka jika dilukai. Ini sudah pasti doa Nabi, la taziduka illa wahnan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya, anbilha angka, lepaskan yang kamu pakai dengan keyakinan akan menghilangkan kelemahan itu, lepas. Anbilha angka, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahat abadan. Maka jika engkau meninggal, dan meninggal itu adalah pasti, karena tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Kalau kamu mati dan yang kamu pakai itu tetap berada pada badanmu, ma'aflahat abada. Ini doa juga. Tidak akan kamu selamat selama-lamanya. Ma
anjah abadan. Tidak akan kamu selamat selama-lamanya. Kamu tidak akan bahagia di akhirat nanti. Ini peringatan untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima, kisah Hudzaifah ibnul Yaman ketika menjenguk orang yang sakit. Lalu dia melihat pada orang yang sakit itu ada benang. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman pun bertanya kepadanya, orang yang sakit itu, untuk apa ini? Ini adalah sesuatu yang sudah dijampi agar aku terlindungi dari bahaya yang lebih atas sakitku ini. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman dalam satu riwayat memotong, dalam riwayat yang lainnya menarik benang itu hingga terputus, lalu membaca firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan. Begitu pula amalan-amalan yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, kanuragan misalnya, maka itu akan membahayakan untuk dunia dan akhiratnya. Setelah kita tahu hukumnya, jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya kita dapati dari keluarga kita, teman kita, atau mungkin kita akan menolong saudara kita yang ada masalah? Jawabnya si Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, as-sihru ka ghairihi minal amrad. Sihir itu seperti sakit-sakit yang lainnya atau penyakit-penyakit yang lainnya. Yu'aliju bima sabaqa minal muhafazati al-Qur'an wal hurus asy-syar'iyyah. Maka yang harus dilakukan adalah mengobati sebagaimana yang telah dijelaskan berupa al-muhafazah 'alal Qur'an, dengan menjaga atas Al-Quran. Artinya apa? Membaca Al-Quran difahami, setelah mentadaburi, setelah dimengerti, lalu mengamalkannya, dan terus menjaga agar kita senantiasa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wal huruz asy-syar'iyyah, serta dengan kita membentengi diri dengan benteng yang sesuai syariat. Zikir pagi petang, zikir dalam setiap keadaan, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, ketika hendak makan, ketika selesai makan, ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, dan seterusnya. Maka hendaklah kita selalu menjaga zikir sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Termasuk zikir ketika bersin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah itu bersin, zikir ketika bersin. Kemudian ketika mengucapkan alhamdulillah, kita doakan saudara kita, yarhamukallah. Yang bersin doa lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa kadza al-akhdhu bil asbab al-muqaddimah wal mujahada 'ala sabri 'alaiha. Demikian pula hendaklah dia benar-benar dengan sungguh-sungguh melakukan sebab-sebab yang telah disebutkan. 10 sebab itu. Wal mujahadatu 'ala sabri 'alaiha, dan hendaklah dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk senantiasa bersabar atas musibah yang menimpanya.
Musibah itu Allah hadirkan bagi orang yang beriman untuk kebaikan orang yang beriman. Mendatangkan penghapusan dosa, meninggikan derajatnya, menyadarkan atas kesalahan, lalu kembali kepada Allah bitaubatin nasuhatin, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa minal ilaji idza arafa mawdi as-sihri, dan termasuk terapi pengobatan ketika kita mengetahui tempat yang di situ ada amalan-amalan sihir, ayastakhrijahu, untuk mengeluarkannya. Kalau berupa amalan-amalan, zikir-zikir, wirid-wirid, maka dibatalkan wirid itu. Mengakui akan kesalahannya karena ketidaktahuannya, lalu menyesali dan berjanji tidak akan mengulang. Itu cara membatalkannya. Wa yutlifahu, dan menghancurkannya. Jadi kalau kita hendak mengobati, maka istilahnya harus melakukan sterilisasi, disterilkan dulu ruangan itu. Ada benda-benda enggak yang dianggap jadi tangkal-tangkal berupa pusaka yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau tidak mau untuk mengeluarkan benda-benda itu? Ya kita tidak meruqyah, kita tidak menterapi, dinasehati saja. Enggak, ini adalah peninggalan orang tua, ya sono. Kalau itu yang dipilih untuk mempertahankan, kami tidak akan untuk menterapi. Karena sebelum menterapi, benda-benda itu hendaklah dikeluarkan, ditobati, lalu dihancurkan. Bukan dikoleksi. Saya mengumpulkan ini nggak ada niatan, hanya untuk koleksi karena saya adalah kolektor. Nggak bisa. Keinginan untuk mengkoleksi karena ada bisikan di dalam hati, sehingga dia suka mengumpulkannya. Dan diingatkan itu termasuk menyia-nyiakan harta, idha'atul mal. Kalau dia tidak mau, ya sudah, bukan urusan kita. Kita nasihati, kita bimbing, kita ingatkan bahwa itu bahaya bagi keimanan. Kalau tidak percaya, kenapa mesti disimpan? Kalau tidak percaya, kenapa mesti dia mengumpulkan? Fa inna sihra yubtilu bidzalik. Karena sesungguhnya sihir akan menjadi batal dengan kita lakukan yang demikian itu. Kalau kita belum tahu di mana bukhulnya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberitahu. Apakah itu secara langsung menjadi ingat tempat ataupun isyarat melalui mimpi. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, wa qad ya'rifu al-mashhur man saharahu. Kadang-kadang, jadi kalau sesudahnya itu fi'il mudhari, artinya kadang-kadang. Kalau qad sesudahnya adalah fi'il madhi, maka artinya adalah sungguh. Kadang-kadang mengetahui orang yang terkena sihir itu man saharahu, orang yang mensihir terhadapnya. Kadang-kadang melalui isyarat mimpi. Kok berulang dalam mimpi orang-orang yang mensihir itu datang. Wa yakunu sihru fi masamiri, dan juga bisa jadi sihir itu fi masamir, ada gandengan, ada sesuatu yang dijadikan sebagai sarana sihir. Ada boneka
yang ditusuk-tusuk dengan jarum, yang diambil dengan sembunyi-sembunyi, mungkin foto atau pakaian bekas yang belum dicuci, apakah pakaian dalam atau pakaian luar, atau mungkin rambut yang berasal dari orang yang menjadi target sihir. Makanya kalau rambut yang dipotong, ya pastikan tukang potongnya nggak nakal. Atau rambut yang kita potong untuk kita tanam, bukan dibuang sembarangan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ya, untuk pakaian dalam yang sudah usang, yang sudah lama, jangan dibuang di tempat sampah, dibakar untuk keamanan. Atau menggunakan rambut yang diikat sebagiannya dengan sebagian yang lain, atau mungkin potongan kuku. Mohon maaf juga, sihir yang pengaruhnya besar sekali itu adalah sihir dengan menggunakan darah haid. Makanya ya, darah haid yang ada di, mohon maaf, pembalut itu jangan langsung dibuang, dibilas dulu, dibilas sampai darahnya hilang. Kemudian setelah itu dibungkus kertas atau dimasukkan plastik, baru dibuang di tempat sampah. Jangan masih seperti itu kemudian dibuang, karena ada spesialis jin sihir yang senang menikmati darah haid. Dinikmati itu, dan jin ini pengaruhnya luar biasa. Makanya ya biar itu ikut bilasan dengan air. Waduh jijik, ya pertama kali dengan kaki atau apa, dibilas. Wong itu juga darah-darahnya sendiri. Jangan sampai dibiarin. Maka ibu-ibu mengingatkan kepada putri-putrinya agar dibilas terlebih dahulu. Akhirakin au asbaha dzalik, atau sesuatu yang dari pakaian yang terkena keringatnya, atau yang serupa dengan itu. Wa qad ya'rifuhu al-mashhur, dan kadang-kadang itu tahu orang yang disihir itu perihal bukhul yang dijadikan sebagai sarana sihir, diberitahu. Bisa melalui mimpi atau dia tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafaha wa azalaha, dan jika dia mengetahui, maka hendaklah dia menghilangkannya. Batala sihru, untuk bisa membatalkan sihir. Itu nasihat dari Syekh bin Baz. Saya pernah menterapi orang yang kena sihir, bukhulnya itu berupa, mohon maaf, celana dalam. Kemudian celana dalam itu ditaruh di dalam batu di bawah jembatan. Nggak bisa ini, nggak bisa. Aku ditaleni, saya diikat itu dengan pakai celana dalamnya, ditaruh di bawah batu, di bawah jembatan. Bagaimana? Saya ajak dia untuk yakin dulu kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu yakin? Setelah yakin, kamu doa kepada Allah.
untuk dihilangkan bukhul yang ditaruh di bawah batu, di bawah jembatan. Baru itu jebol. Jin sihirnya bisa keluar dari dirinya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan keyakinan. Sudah hilang. Sudah jebol. Ini jamaah rahimakumullah yang mesti kita ingat. Hadza wa nas'alullah ta'ala ay yahfazana min syarril asyrar. Ini adalah akhir bahasan di dalam 10 sebab untuk kita terlindungi dari sihir dan ain, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon kepada Allah, itu yang beliau ajarkan. Memohon untuk apa? Ayyahfazana min syarril asyrar. Untuk Allah senantiasa melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang jahat. Untuk terus berlindung kepada Allah. Makanya surah Al-Falaq itu mesti kita baca sebagaimana yang disyariatkan. Wa kaidil fujjar, serta kita berlindung selalu kepada Allah dari tipu daya orang-orang yang berdosa. Al-fujjar. Wa ayyahdiyana siratahu al-mustaqim. Dan kita berharap Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus. Dosa, maksiat, menyimpang dari rambu-rambu syariat itu membuat mudahnya setan dari kalangan jin dan manusia memperdaya, mengganggu, menyakiti pada diri kita. Wa ayyatawallana bitaufiqi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan kita selalu memohon kepada Allah untuk senantiasa Allah memberikan perlindungan kepada kita, membentengi kita bitaufiq, dengan taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah sesuainya apa yang kita lakukan dengan yang Allah bimbingkan. Sesuainya laku kita dengan hidayahnya Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu taufik yang menjadikan kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afiyah, dan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut ada orang yang mengancam. Deloken ya, nggak bakal payu rabi. Nah, misalkan ada orang ngancam, tenang saja, jangan emosi. Aku diancam nggak bakal payu rabi. Nggak usah takut. Jodoh itu Allah yang menentukan. Kalau dia berusaha untuk menghalangi, karena memang ada sihir untuk menghalangi orang bisa berumah tangga, sihir rabit. Itu tidak akan berdampak ketika Allah melindungi. Tidak akan. Pak, saya ini ketemu laki-laki yang hendak menikahi dari saya sejak usia 20. Laki-laki yang hendak datang kepada saya ini adalah yang ke 47. Hingga saya jelang 50, gagal terus. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya nggak dijaga. Memangnya ibu, kenapa? Dulu ada ya orang yang pertama meminta itu memberikan ancaman.
Maka yang pertama yakin, jika memang berjodoh, tidak akan luput yang Allah telah jodohkan untuk kita terhadap orang lain. Itu harus diyakini itu. Harus yakin jodoh pasti ada. Kalau seandainya belum berjodoh di dunia, yakinlah di akhirat Allah mempersilahkan jika beriman bertakwa saat di dunia untuk memilih pasangan yang paling diinginkan. Di dunia kadang-kadang terlalu tinggi yang diinginkannya. Saya hanya mau menikah jika S3. Minimal lah S2 karena saya S2. Seperti itu syaratnya. Apa S1? Alah S1. Saya S2. Ya persyaratannya kadang-kadang terlalu tinggi. Saya punya kriteria. Ya, yang begini, yang begitu. Ya bolehlah menentukan. Tapi hendaklah mengukur. Saya mau cari yang sangat-sangat cantik. Lah sampean biasa-biasa kok cari yang sangat-sangat cantik. Hendaklah diturunkan. Ya. Sampean biasa-biasa. Hidung sampean juga tidak seperti orang Eropa. Saya menginginkan, kan boleh toh pasangan impor katanya, impor. Di medsos kan banyak itu. Ya, kalau seperti itu ya sabarlah. Nanti di akhirat pasti dapat. Jamaah rahimakumullah. Kita harus yakin innahu ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang sudah yang ke-47 itu sabarlah. Sekarang sudah menurun semuanya. Menurun. Enggak apa-apa lah Pak sekarang. Walaupun saya dapat orang yang tua. Loh, orang tua usia 60 gimana? Enggak apa-apa wis, pokoknya saya rumah tangga. Usia 60 enggak apa-apa. Tinggal batuk-batutan enggak apa-apa. Itu yang wis ya. Sadurunge mele-mele tebu. Ya. Akhirnya tebu bongkeng pun enggak apa-apa. Pele-pele temun yang ya. Wis timbangane enggak nikah saya, Pak. Tolong Pak carikan Pak. Mbok tenan-tenan enggak mau. Enggak sesuai kriteria katanya itu. Karena terlalu tinggi. Ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah anugerahkan. Makanya setelah punya pasangan jangan aneh-aneh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 40-an rumah tangganya menjadi berantakan karena tertarik pada usia belasan. Itu hawa nafsu itu. Sudah hawa nafsu. Usia belasan 17 tahun. Yang dia inginkan karena lihat istrinya sudah 40 tahunan. 40-an, ya wajar lah 40 tahunan. Kalau tidak seperti usia 17 ya. Enggak seperti usia 17 sekarang mah sampean mah. Loh iyalah sampean juga enggak seperti usia 17 kok. Podo-podo. Podo-podo. Harus sadar diri. Jangan terpedaya oleh hawa nafsu. Dunia bukan abadi. Dunia ini adalah sangat-sangat singkat. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan ilmu yang telah kita dapat untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah menjaga
dari segala macam bentuk ain dan sihir. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد